Udah ganteng nih kayaknya nih ya. Ah, deg-degan loh ya. Ini kameranya yang mana? Ini ya. Oh, ini. Oh iya. Jangan gonta-ganti Mas, nanti saya bingung nih ya. Halo teman-teman mahasiswa baru Universitas Pekalongan. Mana suaranya? Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak. Halo, halo. Halo Kak, Kak. halo. Halo. Assalamualaikum. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Oke, boleh Dharma. nah, minta tolong Halo Kak. mute semuanya. Kita mute semuanya. Kita mute dulu semuanya. Oke, ya Allah. Oke, kita pembukaan dulu. Petir bukan sembarang petir, ya kan? Petir menyambar kota baru. Terima kasih yang sudah hadir. Selamat datang Mahasiswa baru. Asik. Yeah. Senang banget nih kita bisa hadir. Senang banget ya dalam acara ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara inaugurasi Universitas Pekalongan tahun 2021 yang mana ini adalah sebuah hal yang memang sudah ditunggu-tunggu gitu kan oleh teman-teman mahasiswa tentunya gitu kan. Dan ya dari setiap prosesnya selalu memberikan banyak hal tentunya. Ada yang ketemu dengan gebetan, ada yang kok mirip siapa ya gitu ya. Banyak hal. Tetapi untuk kali ini ada aturan main ya, saya sebagai seorang moderator. Oh ya, perkenalkan nama saya Fatah Tegar. Saya staf kemahasiswaan, bisa dilihat di pamflet-pamfletnya. Enggak usah tanya IG, percuma saya tidak punya IG. Iya gitu. Oh, saya suruh geser sini lagi. Oh, bisa sini lagi nih. Oke. Oh, biar ke tengah sip. Mata. Bebas. Oke. Ya. Maaf nih soalnya orang desa suruh jadi moderator ya kayak gini nih, ya kan? Ya, aturan mainnya. Bentar, saya sampaikan aturan mainnya. Aturan mainnya yang pertama, Anda semua tidak perlu absen di link komentar. Nggak perlu. Oke. Apa? Kampungan banget yang jawab tuh. Hei, Anda. Ya. Jadi aturan mainnya adalah Anda hanya akan dipersilahkan berbicara ketika berbicara gitu. Jadi saya wajar sih ya ketika memang dalam masa labil Anda itu ingin mewujudkan eksistensi, mewujudkan ekspresi, tetapi untuk hari ini saja saya minta untuk teman-teman semua itu bisa ayo kita sama-sama dewasa gitu loh dalam mengikuti acara ini. Dan buat teman-teman yang memang ingin ikut ya, pastikan dulu tempatnya proper dulu. Jadi tidak ada kebisingan-kebisingan. Karena apa? Karena diskusi kali ini saya secara pribadi, kami dari seluruh panitia juga berharap supaya kita bisa intim sekali dengan pemateri kita. Seperti itu. Dan buat teman-teman yang memang tidak berkenan, silahkan leave Zoom meetingnya. Saya tidak peduli. Seperti itu. Ya, saya tidak peduli. Kami tidak butuh orang-orang yang sok pintar. Kami hanya butuh orang-orang yang mau memastikan gelasnya itu kosong. Supaya apa? Curahan dari materi itu benar-benar bisa masuk, kemudian bisa dimasukkan ke dalam otak kita. Seperti itu saja. Dan sepertinya pemateri kita juga sudah hadir. Ya, kita sapa dulu. Halo Mas Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Is. Iya Mas Is. Selamat pagi Mas Is. Ya, selamat pagi. Oh, kalau sudah siang ya Mas Is ya. Jadi buat teman-teman ya, ini adalah Mas Is.
Deg-degan saya loh ya. Pasti buat teman-teman yang sudah tahu, pokoknya nanti kalau mau bertanya, kita sediakan sesi tanya jawabnya, raise hand. Karena apa? Karena link komentar kita tutup seperti itu. Mas Is, gimana nih kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah baik. Bahagia. Ya, baik. Saya Mau sekeluarga. ya. Asik. Mas Is sibuk apa nih? Saya masih sibuk rekaman, membereskan mesin waktu 2020 album terbaru saya dan lagi ngerjain film. Oh, film ya. Jadi, wah kita dapat spoiler nih ya, Universitas Pekalongan nih, teman-teman bisa senang nih ya. Jadi hari ini kita ketemu dengan songwriter ya, seniman religius, director, ya kan? Terus the one and only orang yang menuliskan kata-katanya yang dipakai boy dan fuckboy gitu kan. Ya kata-katanya banyak sekali loh yang sangat menginspirasi, yang bisa digunakan untuk menjebak gitu kan. Gimana itu Mas Is? Nah, itu akal-akalan aja sih. Jadi nggak ada hubungan antara fuckboy dengan lagunya sih. Fuckboy karena fuckboynya aja. Siap Mas Is. Oke Mas Is, mungkin segera kita mulai saja ya Mas Is ya untuk diskusi kali ini. Kita memang berharap kita bisa lebih intim sekali dengan Mas Is. Kita ingin mengulik apa sih yang ada di Mas Is gitu kan yang bisa mungkin disalurkan buat teman-teman, jadikan pesan ke teman-teman mahasiswa gitu. Mungkin bisa kita mulai dengan sebuah pertanyaan, apa yang terlintas di Mas Is ketika mendengar kata mahasiswa? Mandiri, berani, bertanggung jawab, dewasa, percaya diri, tahu tujuan, punya visi, punya misi, dan sadar peran di lingkungannya terhadap pribadi dan sosialnya dia sadar. Yang paling penting lagi adalah dia adalah makhluk yang beradab dan berilmu. Saya ulangin, dia makhluk yang beradab dan berilmu. Jadi bukan ilmunya duluan yang diutamakan, tapi adabnya. Itu. Oke, adab dulu baru ilmu nih kalau dari Mas Is ya gitu ya. Nggak, itu dari Rasul. Ya maaf Mas Is. Saya seneng banget. Adab dulu baru ilmu gitu ya dari Rasul. Jadi memang agak relate juga sih dengan perubahan-perubahan yang apa namanya yang terjadi gitu ya. Sepakat ini sih mungkin akan memunculkan sepakat atau tidak sepakat nih ya. Dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun yang lalu tidak pernah akan terfikirkan orang itu bahwa akan ada pekerjaan yang namanya YouTuber. Ya, perubahan yang sangat kita sendiri tidak bisa menduga-duga itu apa sih yang sebenarnya mahasiswa harus siapkan dalam menghadapi perubahan yang kita sendiri nggak bisa menduga hal itu gitu loh. Satu, sebenarnya poinnya selalu bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena semua orang ditempa di era yang berbeda, semua orang berada di zaman yang berbeda, semua orang berada di dalam problematika yang berbeda. Anak muda zaman sekarang kalau menurut gue adalah makhluk yang sangat beruntung. Karena dia punya jendela, dia punya library yang sangat luas. Lu nggak harus ke Surabaya buat nyari buku yang berjudul A. Lu nggak harus ke Perpustakaan Nasional ketika lu tinggal di sini di Makassar lalu ingin mencari sebuah literasi tentang tugas lu. Lu harus ke Jakarta gitu. Enggak. Yang lucu adalah dengan ketersediaan segala informasi ini cenderung lebih manja. Makanya tadi gue bilang, kalau lu masih ingat tadi, apa yang, sorry ya, gua lu ya. Siap, gak apa-apa. Oke, yang penting kan poinnya sampai. Poinnya sampai. Nggak apa-apa, karena kita berbicara dengan mahasiswa, kita harus menjaga adab. Saya selalu berpikir, kecerdasan seorang pemuda itu hanya bisa diukur dari satu hal. Bagaimana dia mengolah apa yang dia tahu, apa yang dia punya untuk dirinya dan orang lain.
Memang orang tidak berpikir zaman dulu ada YouTuber, tapi anak zaman sekarang pernah ngerasain nggak jalan kaki ke sekolah? Di balik kayak gitu. Yang kedua, semua kendaraan sudah ada, semua udah online. Tinggal pesan apa ojek online, tinggal pesan taksi online, semua langsung datang. Semuanya ada di tablet, semuanya ada di handphone, semuanya ada di laptop. Kebayang nggak orang zaman dulu harus menulis di atas batu atau di atas papan yang dibawa ke sekolah, yang ketika kelasnya selesai harus dihapus. Karena untuk menyambut pelajaran berikutnya. Jadi semua orang punya tantangan. Sekarang informasi banjir sekali, kita nggak bisa tampung. Dulu ilmu sedikit sekali, tapi mereka bisa nyimpen ilmu. Bayangkan ketika belajar fisika atau belajar kimia dasar atau belajar yang sederhana aja di SR dulu tahun 40 30 sampai tahun 40 sampai 50-an sekolah rakyat, orang harus menghapus kapurnya atau pakai arang biasanya di papan. Kebayang tidak kalau kita berada di posisi. Jadi kita nggak bisa bandingkan sebenarnya. Tapi apa yang kita tahu dari perubahan setiap generasi, itu yang harus mempertajam insting kita, mempertajam naluri kita untuk bertahan dan menggali potensi apa sih yang tidak ada kemarin. Oh, saya harus ciptakan. Apa sih yang kira-kira akan ada dari kondisi ini, itu yang harus kita bisa keker ke depan gitu. Mana orang yang dari dulu YouTube, orang nggak tahu YouTube. Saya nongkrong pertama kali lihat YouTube itu 2004, 2005 di warnet. Masih jarang dulu. Ya YouTube tuh apaan tuh? Resolusinya masih berapa ya? 360 paling, 24 240 apa berapa gitu yang paling kecil gitu. Tapi ternyata semua dari A sampai Z dulu ada di YouTube. Akhirnya seiring perkembangan zaman digeser, yang kasar-kasar, yang sadis-sadis, yang berbau sara, berbau rasis dihilangkan. Namun masih ada dark web ya. Oke, masih ada. Jadi yang lucu adalah masih ada. Kita bisa tahu masih ada. Jadi kita bisa lihat bahwa anak sekarang tuh sebenarnya lebih liar. Karena sudah tahu banyak hal. Nah, karena lebih liar, dia butuh koridor yang lebih tepat mengakomodir keliaran imajinasinya itu, curiosity-nya dia itu, untuk menjadi makhluk yang seperti apa ya, yel-yel kalian, seperti quote kalian, mereka harus menjadi insan yang bertransformasi lebih komplit daripada insan-insan sebelumnya. Itu sih harus. Oh iya ya, asik lu ya. Memang ya koridor tuh. Kalau ya kembali lagi kita sampaikan bahwa kebebasan berekspresi pun juga sekarang juga semakin susah untuk didapat gitu ya Mas Is ya. Artinya orang kadang dia bebas berekspresi, mengekspresikan apa saja dia upload gitu. Kemudian orang-orang yang lain juga Kalau itu miskin ini sih, kalau itu miskin penghargaan. Kalau itu menurut saya tidak 100%, tapi manusia itu makhluk yang paling ingin dinyatakan sebagai seseorang yang hadir. Sebagai makhluk yang punya peranan penting. Meskipun nggak penting, sebuah kondisi yang selalu mereka inginkan adalah selalu mendapatkan perhatian lebih. Pengakuan, eksistensialis. Itu sih, tapi yang salah adalah segala cara dipakai sekarang. Segala cara ya dipakai. Dari bikin karya yang bagus sampai bikin karya apa adanya, dari berbicara tentang hal yang baik sampai yang hancur, dari yang urusan yang bahkan tabu pun diangkat sekarang buat eksis. Kita bisa lihat di Instagram banyak sekali, aduh, ya itu pilihannya, tapi makanya saya bilang tadi, utamakan adabnya dulu baru ilmunya. Karena ternyata banyak orang pintar juga ya menjadi seperti tidak berilmu. wah gila nih. Adab. Kalau menurut Mas Isnis, apakah hubungan antara adab dengan spiritualitas itu? Kalau kita bahas spiritualitas itu it's so deep gitu loh. Bagaimana untuk kita bisa anak-anak zaman sekarang yang harusnya dia yang dibilang tadi Mas Is itu sangat liar, makanya kita harus bikin koridor-koridor. Apakah posisi
adab dan spiritual itu menjadi koridor yang dimaksud. Seperti itu. Adab dan spiritual nggak bisa digabung. Nggak bisa kita paksakan menjadi batasan. Kenapa kita selalu menempatkan unsur lain selain diri kita untuk menjadi batasan? Why? Why? Segitu lemahnya kah dirimu? Saya pun pernah tersesat, saya pun pernah jatuh, saya pun pernah masuk ke lubang yang hitam gitu. Apakah ada menyelamatkan saya? Tidak. Apakah spiritual menyelamatkan saya? Tidak. Pada akhirnya menjadi pilihan untuk jalan lebih baik, iya. Di mana kita diberkahi sesuatu, itu kita diberkahi akal dan otak. Itu koridornya, itu batasannya, Mas Bro. Sementara anak-anak sekarang berpikir liar tok, tidak ada isi. Semua banal, semua dangkal, semua kulit, tidak ada isi. Kalau toh ada isi, sekelumit aja. Dan mereka tidak merasakan isinya, jadi makanya nggak terpancar gitu. Nggak terpancar ilmu itu dari dia. Saya tidak dalam rangka memarahi ya. Adab itu adalah pintu segala hal, apalagi yang namanya ilmu apapun itu masuk ke dalam diri kita. Adab itu satu, diam, mendengar, membaca, melihat, menahan diri, itu yang namanya adab. Kalau saya satu, saya nggak bisa nahan diri. Kalau ada orang ugal-ugalan di jalan, saya pasti mau ngajak berantem. Itu saya masih belajar juga. Saya lagi belajar nahan diri. Itu rata-rata yang bikin saya emosi tuh yang nggak bisa ngantri di bandara, nyelonong-nyelonong. Kita udah 13 orang satu tim terus ngelonong. Itu pasti Mas Yuri, manajer saya pasti tenang. Saya pasti langsung tepok orangnya, pasti letak bentak depan hidung gitu. Karena nggak ada adabnya gitu. Mungkin dia pikir saya penting, saya penting, saya penting. Nggak ada, semua makhluk itu equal. Even kemarin saya baru diketok lagi ternyata. Jadi waktu itu Nabi Sulaiman banyak banget kisah tentang tamunya yang datang. Despite gue muslim atau teman-teman yang mendengarkan mungkin gimana, ada yang selain saya, tapi selain seperti yang saya, tapi ada poin penting dari kisah ini. Ada seseorang yang udah tiba ajalnya, tapi ketika dijemput, bingung. Malaikat mautnya nggak nyamperin, nggak dieksekusi. Padahal Nabi Sulaiman udah tahu. Dia udah harinya tuh, kok lu bengong aja nggak ngambil gitu. Diem, bengong aja pas orangnya pergi. Kenapa sih? Kok tadi nggak diambil gitu? Jadi dalam perjalanannya pulang, katanya, ayah Nabi, terjadi hujan deras dan ada banjir di situ. Ada air yang tiba-tiba datang. Dia menyelamatkan sekelompok semut yang hanyut di permukaan. Dan saya ditegur oleh Allah bahwa tunda dulu. Tunda dulu. Dia baik banget, tunda dulu katanya. Mungkin dia bisa mendatangkan kebaikan. Coba perhatikan. Jadi itu sih, jadi adab hati sama nalar. Gitu. Jadi pertama lu punya hati, lu punya nalar buat baca, buat ikro. Ayat pertama tuh baca, men. Bukan sabarlah, bukan. Untuk bersabar harus membaca dulu, bukan bijaklah atau kayalah atau berilmulah atau menyayangilah sesama. Enggak. Disuruh baca. Yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, yang ditemuin, yang lewatan doang. Kita tuh suka nggak ngelihat yang selewatan loh, jangan salah loh. Yang selewatan itu yang bikin pemandangan seluruh alam itu indah di depan mata. Daun-daun yang bergoyang-goyang di kejauhan ribuan mil itu nggak kelihatan, itu yang ngirimin oksigen ke kita pas nongkrong di pantai gitu. Jadi apapun profesinya, apalagi mahasiswa, maha men, lu dapat dari bahasa Sanskrit loh, maha. Yang paling teramat, sangat. Ayolah. Mahasiswa dari tahun ke tahun semakin jatuh marwahnya. Ayolah. Apa yang bisa kami banggakan? Apa yang saya banggakan ke kalian? Saya masih ngerasain panas-panasan dulu. Sekarang, dulu saya cerita teman-teman. Teman-teman saya, kalau ada yang nggak bisa bayar kuliah, kita rame-rame ke gedung
dekan atau ke pudir atau pudir berapa, purek berapa atau dekanat berapa, wakil dekanat atau gimana lah. Ketika ada yang sakit, ada yang apa. Sekarang semua mata tertuju ke handphone. Oke lah, gue nggak nyalahin. Ingat, hati jangan buta. Jangan sampai jempol kita kemana-mana, teman kita kelaparan nggak pernah kita traktir gitu. Saya bisa pernah ditegur musik haram. Ya, musik haram itu di rumah kamu piring sendoknya bunyi-bunyi, gelasnya bunyi-bunyi, tangga kamu lapar. Itu musik haram buat saya. Jadi itu sih. Saya juga nggak tiba-tiba bisa begini pikiran. Saya juga dulu gelap sekali kok. Jadi pakai. Wah, dalam banget loh ini ya. Semoga sih teman-teman bisa apa namanya menerima ya. Maksudnya bisa mendengarkan, kemudian oh ini maksudnya Mas Is seperti ini gitu ya. Karena kadang bahasanya sangat deep sekali gitu kan. Cuman tidak masalah. Jadi gini Mas Is, tadi disampaikan bahwa tetap semua kembali ke orangnya gitu kan. Semua kembali ke orangnya, tinggal dia mau milih jalan yang mana gitu kan. So kalau menurut Mas Is sendiri nih, apa sih yang harusnya dilakukan oleh mahasiswa itu dulu? Apakah dia harus mengkaji apa yang ada dalam dirinya dulu, atau dia yang harus melihat potensi yang keluar dulu gitu? Maksudnya tantangan di luar dulu yang mau dilihat, apa namanya, gift yang diberikan oleh Yang Maha ke kita gitu. Kalau saya selalu balik. Saya ulang ya tadi, pernyataannya kan dibuka dengan semua terpulang ke pribadi gitu kan. Terpulang ke pribadi. Terus apa yang harus dijawab oleh seorang mahasiswa sebagai tantangan awalnya untuk berkembang, itu ya, lebih ke situ. Soal itu ya maksudnya ya. Tantangan apa atau persiapan awal apa gitu. Ya betul. Itu ya Mas Is itu. Oke. Justru pernyataan kamu yang pertama sebelum bertanya itu intinya. Kelar urusan ketika kita bilang iya ngerti sih, semua terpulang ke pribadi masing-masing mau ngapain. Justru itu masalahnya. Bukan soal tantangan apa ke depan yang bisa kita benahi di awal gitu, atau apa sih persiapannya. Sekarang saya tanya, udah tahu sampean siapa namanya Mas? Jenengan? Oh, saya Fatah Tegar Mas. Belum kenalan, ini kan adabnya kan tadi kurang nih. Oh iya bener, lupa Mas. Karena terlalu sopan kalau saya bicara dengan orang yang nggak kenal namanya. Saya tungguin aja. Mas Fatah. Iya. Mas Fatah umur berapa tahun sekarang? Gimana Mas? Mas umur berapa sekarang? Saya 30 tahun ini. 30 tahun. 30. Oh, kita beda 7 tahun. Saya 37. Oh iya kita 7. Tahun berapa Mas tahu mau ngapain? Apa cuma ujuk-ujuk tiba-tiba ada di sini sekarang? Tanpa tahu bahwa kemarin sih pengennya begini, tapi taunya di sini gitu. Tiba-tiba ternyata udah di sini. Gitu. Lebih yang pertama apa yang kedua? Bentar. Di sana apa sana? Di sebelah sana, oke. Mas Is kok bisanya saya yang diuji sih Mas Is? Kan anak-anak gitu. Udah, oke Mas Is, saya akan jawab Mas Is. Kan anak barunya kan pasti ngeliatin Mas. Oh, iya benar. Di situ. Memang momen, kalau saya sih memang lebih ke tepatnya di momennya aja sih. Saya tidak pernah tahu apa itu saya mau jadi apa, tetapi saya selalu yakin bahwa ketika saya yakinnya yang penting saya melakukan aja gitulah, tanpa saya mikir saya nanti dapat apa gitu. Asalkan yang penting saya bahagia, saya lakukan aja. Kalau dulu memang saya melakukan seperti itu karena dulu saya juga aktivis, kemudian saya lakukan apapun itu, ya udah saya jalanin aja gitu. Meskipun dulu dibilangin orang tua saya, kamu ini pagi berangkat pulangnya kok pagi lagi, kamu kok jadi juru kunci kampus gitu. Sekarang jadi staf kemahasiswaannya gitu Mas Is. Lebih tepatnya sih kayak gitu aja sih. Itu berarti Anda harus banyak bersyukur. Teman-teman yang melihat obrolan ini, senior kamu ini, atau mungkin dia ada seorang dosen di situ, saya kira tidak tahu profesinya. Mas Is, saya staf, belum jadi dosen. Staf, oke. Anak yang pergi pagi pulang pagi loh, seperti kata Ben Armada.
malah jadi staff. Mungkin kalian harus belajar pergi pagi pulang pagi juga. Atau minimal melihat kegiatan pergi pagi pulang pagi itu nggak selamanya negatif. Itu satu. Kenapa? Kalau selalu saya bilang tadi terpulang ke pribadi. Kalau udah balikin dari pernyataan itu udah kelar semua urusan. Kita nggak akan jadi apa-apa. Ya emang sih beda-beda. Tapi kan semuanya terbalik. Enggak terbalik ke kita itu butuh penyaringan gitu. Apa yang kita tahu, terus kita langsung mau. Ketika ada masalah, terus kita bilang, ya tergantung sih bro, lu mau jadi baik apa buruk. Itu beda-beda aja. Enggak boleh. Kalau lu temennya, lu tegor. Ini buruk, ini jelek. Ini baik, ini cakep nih. Yang mana mau lu jalanin? Kalau lu jalanin yang baik begini, kalau lu jalanin yang buruk begini. Dan lu harus berjuang memilih pilihan lu yang baik pastinya. Ngapain jadi buruk? Yang buruk gampang. Ambil pisau, maaf ya, ambil pisau, tebas-tebasin tuh pohon-pohon tetangga. Gampang kan? Yang mungkin buahnya, mungkin yang ditebas pohon tetangga. Tapi kita yang dikejar golok. Gitu. Coba lihat efeknya. Atau mungkin kita minimal dibilang, gila ini orang kurang kerjaan gitu. Tapi coba, apalagi dalam pandemi, kalau masih punya duit lebih 2.000, 3.000, beliin tempe mendoan sama telur dadar, kasih orang yang lapar di pinggir jalan. Kita bisa, Masya Allah. Kita beli surga, men. Coba, mau milih yang mana gitu. Nah, tapi jangan balikin duluan nih terpulang ke orang-orang. Enggak. Orang yang berilmu dan beradab, dia akan selalu fight buat teman-temannya. Apa yang kita lakukan di sini adalah kita mau fight, ngasih semangat. Kemarin ilmu itu empiris, hal yang empiris, semua yang sudah punya tatanannya dari dulu. Dia tidak akan pernah berubah dan dia tidak akan mulia dan tidak akan memuliakan dan dia tidak akan menghancurkan. Bukan dia. Siapa yang memilih? Ahli bom, ahli kuantum fisika, ahli apa ya? Sekarang yang paling terkenal, nanoteknologi, semua dinanoin. Mempertahankan tumbuhan nano, memperbesar buah-buahan nanoteknologi, menambah apa membuat segala hal jadi steril nanoteknologi. Sekarang ada mikro robot buat operasi, buat surgery di luar negeri udah diciptakan gitu. Pasukan robot kecil yang bisa masuk, yang bisa diperintahkan untuk ngejahit organ yang nggak harus ngebelah badan, nggak membahayakan jantung karena ada pembendaharaan segala macam. Sudah banyak sekali. Ayo mau pilih yang mana gitu. Sementara itu juga bisa dipakai buat senjata mematikan. Jadi kalau mau lihat yang keren-keren kayak gitu, baca-baca majalah yang apa itu tentang komputer, lupa tuh yang microchip itu tuh ada tuh. Saya juga tahunya dari murid saya. Dia selalu baca dan dia anak SMP kelas 2. Tapi dia jenius sekali. Sudah keliling-keliling dunia karena kejeniusannya. Saya bilang hebat. Ya, jadi umur tidak menjamin kedewasaan berpikir kalian, tapi seorang mahasiswa itu harus dewasa. Makanya saya tadi bilang, dewasa, berani, bertanggung jawab, tahu tujuan, mau jadi apa. Saya itu terbilang telat, saya menyesal sekali. Saya terbilang telat tahu mau jadi apa. Umur 24 setelah saya DO dulu di elektro, saya sudah menikah. Di umur 25 sudah punya anak. 24 atau 25 sudah punya anak. Istri saya lulus. Gitu kan. Tapi coba ternyata saya salah, bukan salah elektronya. Passion saya bukan di situ, kenapa saya tidak fight gitu. Saya telat untuk fight dan nyadar bahwa saya pasti bisa di situ gitu. Insya Allah ya, pasti bisa di situ kalau saya mau. Jadi harus punya visi itu telat datang. Tapi untungnya memang banyak ilmu juga yang menuju ke situ. Jadi mungkin gak ada kata telat, tapi terlambat untuk takaran kesuksesan itu beda-beda ya. Harusnya gue udah bisa begini harusnya. Enggak, itu harusnya manusia, harusnya Tuhan tuh begini. Tapi untuk ngajarin ke teman-teman kita, ke adik-adik kita, ke anak-anak kita, terutama anak gue harus ngajarin bahwa di umur sekarang aja ada yang 4 tahun, ada yang 1 tahun lebih, sekarang yang paling gede 12, besok mau 13 November, yang kedua 10 tahun, kemarin baru ulang tahun, yang satunya lagi 8. Saya bilang, kamu harus punya misi dari sekarang. Bahkan saya bilang, pendidikan wajib itu akan Papa penuhi. Tapi dari sekarang kenalin apa yang paling kamu suka, lakukan yang paling kamu suka.
Kalau nggak kamu suka, buru-buru cari cepat yang paling kamu suka. Meskipun nanti biasanya yang tadi kamu nggak suka datang lagi buat kamu sukain. Itu buktinya kita manusia, cepat bosan. Jadi dalam pekerjaan tuh ada, saya juga bosan main musik. Yang bikin saya senang main musik adalah bikin lagu. Saya selalu menjadi orang yang bodoh lagi setiap bikin lagu. Saya selalu bisa merangkum cerita-cerita baru lagi ketika bikin lagu. Makanya saya bersama teman-teman saya keliling. Kemarin dari mana ke timur Indonesia, ke tengah, ke barat. Kenapa? Karena hidup bukan tentang kita aja. Yang kita bisa ceritakan adalah kehidupan makhluk-makhluk lain di dunia ini. Itu kalau dari saya. Jadi kalau langsung balikin terpulang ke orangnya, enggak dong. Kita harus fight bareng dong. Disitulah fungsi institusi. Disitulah fungsi pendidik. Biar tidak ada kata, ya terpulang ke orangnya sih. Kalau untuk begini, baik buruk itu sudah ada. Tinggal, enggak. Sampaikan yang menurut. Jadi kalau kata-kata orang tuh, jadi penjahat jahat beneran gitu. Jadi orang baik yang baik beneran. Jadi nggak ada, there's no in between. Ingat, there's no in between. Wah, gila loh. Itu sih. Oke. Jawabannya benar-benar ya luas gitu kan ya. Hingga sampai tadi ngobrolin sampai ke nano, ke microchip gitu kan. Ada satu anak yang kok bisa-bisanya ya Mas Is bisa ngomong dalam itu gitu ya. Loh itu karena banyak orang yang ditemuin, Mas. Saya mah miskin sekali. Hati dan kepala saya mah sedikit kemampuannya. Mereka besar, mereka kembung karena banyak yang ditemuin. Saya bersyukur dikasih umur, dikasih ketemu sama orang-orang baik, orang-orang yang tidak baik, dan semuanya buat saya baik gitu. Karena semuanya ngajarin saya banyak hal gitu. Yang penting sih kita mendengar ya Mas ya. Berarti sebelum kita Iya, itu dulu. melakukan apapun kita baca tanda-tanda yang diberikan apa alam semesta ke kita gitu kan ya. Yang belum yang harus diasah lagi berarti kepekaan rasa kita, kepekaan telinga kita, kepekaan mata kita gitu kan, merasakan bahwa ya itu tadi sampai ke arah bahwa musik haram itu ya musik alat-alat makanmu yang berderik sedangkan tetanggamu masih lapar gitu kan ya. Oke. Iya. Kalau sekarang ngobrolin loh Mas Is itu berarti elektro ya dulunya ya? UI ya? Iya. Nyasar, Mas. Pas ujian tidur, karena udah males nggak boleh di IKJ waktu itu. Iya. Karena waktu diantarin ke IKJ ya biasalah anak muda lah. Namanya juga institusi seni gitu. Cuman ya tadi, nah untuk urusan begitu baru kita boleh bilang terpulang ke orang-orangnya gitu. Ya biasalah, aduh mau jadi apa anak-anaknya pakaian yang nggak rapi, ngerokok sana sini, nongkrong kayak orang gila, bengong, ketawa ketiwi gitu kayak mau jadi apa gitu. Padahal saya nyiapin itu dari SMP. Saya sengaja ngejar ranking terus, ranking 1 di sekolah. Saya beasiswa demi bisa masuk ke IKJ gitu. Ternyata nggak dibolehin. Oke. Sampai bingung nih mau ngomongin apa lagi nih. Oke lah gini. Gak usah ngomong, diam aja. Gila. Gini, dalam kehidupan Mas Is 37 tahun, pastinya ada beberapa momen-momen besar berkaitan dengan transformasi atau pengambilan saya harus berubah gitu kan, mengambil keputusan yang sangat besar. Kira-kira itu di momen apa di Mas Is, kemudian kenapa Mas Is melakukan dan apa yang menjadi dasar Mas Is melakukan itu gitu loh. Padahal tahu bahwa efeknya juga nggak kecil gitu loh, pasti ada efek yang besar. Gimana Mas Is? Karena kaitannya dengan tagline kampus kita nih, transformatif kreatif gitu. Kebetulan saya Decepticon. Momen pertama yang paling berani, saya ingat waktu SD, saya lompat dari jembatan. Ya, ke air bah yang sangat deras. Hanya untuk mengetes apakah saya bisa berenang dengan cepat gitu. Ternyata enggak, hanyut. Untung kakak saya 2 orang nyelamatin gitu. Itu momen terbesar di hidup saya bahwa oh, itu hidup mati loh. Hidup mati. Untung kakak saya juga 2 orang itu, Bang Zul dan Bang Furgi,
eh, sama-sama anak tambeng juga, berani mati juga gitu. Berani mati buat adiknya, padahal konyol sih sebenarnya. Cuma kalau dia nggak melakukan hal konyol itu, kadang hal konyol yang menyelamatkan hidup orang lain. Gue mungkin nggak ada di depan handphone ini saat ini. Itu satu. Yang kedua, pas tahu bisa naik sepeda, padahal baru bisa duduk tegak, saya pergi naik sepeda sampai hampir 4 kilometer dari rumah, dan itu sebentar lagi takbiran, lagi habis sholat asar, saya ditabrak motor. Luka-luka habis badan saya. Saya nyeret sepeda sampai rumah, padahal lagi luka-luka. Besok lebaran nggak datang. Poinnya adalah, nekat bagus, tapi nekat tanpa perhitungan nggak bagus. Itu saya selalu belajar tuh. Terakhir, ya pas menikahi istri saya nggak punya apa-apa, Mas. Saya pengamen jalanan baru DO, sebelum saya dapat beasiswa dari Yamaha Jepang ya. Saya yang ngamen, yang penting ada cukup buat makan, 5.000, 10.000. Saya memutuskan untuk menikah seseorang yang masih berkuliah waktu itu. Dan edannya, almarhumah papa mertua menantang balik anak saya, mau atau tidak. Dia bilang mau. Sudah punya apa? Saya bilang, saya tidak punya apa-apa. Terus apa yang kamu jadikan jaminan buat saya tenang sebagai orang tua? Saya bilang, saya akan membahagiakan bukan hanya anak Om, tapi Om juga akan bahagia lihat saya, insya Allah. Itu aja, ternyata dia bilang, oke, silahkan. Bahkan dia mualaf sebelum saya menikahinya. Justru ujiannya datang, nah ini yang titik terakhir, itu titik paling berani buat saya. Yang terakhir dalam musik. Saya lagi bekerja, saya sudah dapat beasiswa dari Yamaha. Saya meninggalkan penghasilan yang sangat amat begitu besar bagi saya pribadi waktu itu, demi pilihan apakah saya bisa sukses di musik. Sama lagi, itu lompat ke banjir lagi ternyata. Itu tuh menantang mau ternyata. Banjir kehidupannya lebih deras lagi daripada banjir waktu SD. Dan itu yang di situ saya menemukan diri saya terpuruk, jatuh sekali, gelap sekali. Sampai saya bilang, saya harus meninggalkan grup yang telah membesarkan nama saya. Itu. Dan saya sekarang alhamdulillah lebih tenang. Tetap main musik, tapi lebih tenang. Lebih bisa punya waktu main basket, nongkrong, ngopi, ngantar anak istri, bisa ngajak berenang. Contoh lah, habis ini saya harus cabut karena saya udah ada janji untuk makan siang sambil cipik-cipik di pinggir pantai dengan teman-teman saya yang lagi mau ajak kerjasama. Jadi kayak, apa ya, menikmati hidup dan bersyukur. Paling sedikit itu kita harus bersyukur setiap hari. Ingat untuk minimal sekali dalam sehari itu bilang, alhamdulillah, harus. Minimal loh itu. Habis sholat aja tuh harus berapa puluh kali gitu kan. Karena keburukan kita lebih banyak dari itu. Manfaat sih Mas ya. Manfaat. Ya, Itu momen yang semoga bisa menggugah teman-teman untuk berani mengambil keputusan gitu. tapi itu memang agak nekat sih Mas ya. Maksudnya Nekat banget. ya nekat Kita aja gila. kalau dulu saya seorang laki-laki, saya sudah menikah kebetulan. Ya. Bukan kebetulan ya, ya sudah main diniati gitu kan ya. Ya kayak gitu juga. Akhirnya nanti makan apa? Kita nggak mungkin ngasih makan istri kita kan dengan kata-kata cinta doang gitu loh ya Mas ya. Kalau sering-sering Benar, main-main benar. ya kan gitu kan. Memang butuh ada sebuah effort yang lebih juga ya kan. Istri bisa makan senar kita rebus gitu. Enggak kan? Oke. Sekarang kita ngomongin karya. Udah sekarang kita ngomongin karya sama apa namanya definisi kreatif sendiri. Unikal kampus kami Universitas Pekalongan punya tagline transformatif kreatif. Transformatif tadi sudah dibahas tentang berubah. Yang penting ada tekad yang kuat, yang baik gitu kan. Kemudian sekarang definisi kreatif sendiri menurut Mas Is seperti apa? Nanti dikaitkan nanti kita ke karya-karya, baik karyanya Mas Is dan juga karyanya mahasiswa itu karyanya di mana gitu. Silakan. Serem, nama kampusnya serem. Tagline-nya serem. Itu hal yang paling dipandang sebagai
semangat atau sebagai jargon untuk membuat ini berubah dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Transformasi dan kreatif. Men, itu hal paling mahal dilakukan. Itu paling mahal banget dilakukan. Berubah bentuk, berubah ke arah apapun itu, berubah ke dimensi apa, berubah posisi, beralih dari tempat yang lain ke tempat yang dari tempat yang lain ke tempat yang lain gitu. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain yang lebih baik pastinya kan, karena dengan masa depan Indonesia emas di 2045 gitu kan. Berat sekali, saya setiap mendengarkan nama itu berat sekali. Apa itu transformasi? Buat saya kalau di Islam simple, itu hijrahnya manusia. Harus dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi manfaat. Dari manfaat menjadi menaungi, dari menaungi jadi menghidupi, dari menghidupi jadi memberkahi. Itu transformasinya itu. Itu kalau buat saya. Terus kalau soal kreatif, innovation. Saya juga kebetulan baca banyak ya. Bahkan pelajaran pertama kita baca. Itu buat menuju ke sana emang inovasi gitu. Kita tidak boleh menciptakan handphone canggih doang sekarang. Justru alhamdulillah. Harusnya dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, kita harus bisa lebih canggih dari teknologi. Hati kita, mental kita, cara kita berpikir, cara kita menyiasati keadaan kayak gini. Sekarang jualan bisa dari kamar. Yang datang kurir, dulu kita harus datang ke kurir. Harus beli perangko buat ngirim apa-apa gitu. Sekarang pakai aplikasi, datang, malah mereka barang-barang kita dijemput. Terima kasih Pak, terima kasih Islam. Sekarang dunia itu berubah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dinginan saya, AC-nya dingin. Jadi akan sangat disayangkan ketika hari-hari kita lewat tanpa ngapa-ngapain. Terutama untuk soal kreasi ya. Bikin yang paling kecil aja dulu. Yang paling masuk akal buat teman-teman mahasiswa. Karyanya di mana sih jadi mahasiswa? Setelah karyanya yang pertama tadi adalah berpikir terus, berempati terus, berwibawa terus sebagai makhluk yang berakal dan berilmu, dan beragama pastinya. Kalian harus bisa menempatkan diri sebagai sosok yang selalu menciptakan sesuatu setiap hari. Bukan berarti yang belum diciptakan manusia. Ciptakan sesuatu yang belum pernah kalian ciptakan seumur hidup kalian. Contoh. Ada barang-barang nganggur, jadikan sesuatu. Karena pada prinsipnya seperti yang Einstein bilang, energi itu tidak pernah musnah. Dia hanya berubah bentuk. Ya. Circle of life. Nggak ada tuh. Even maaf. Kotoran manusia, kotoran binatang aja adalah sumber energi. Apalagi selain itu. Jadi sadar akan potensi itu. Contohnya kalau saya musisi. Saya menyaring semua hal yang saya lihat. Film-film, bunyi-bunyiannya, komposisinya, dinamikanya, memainkan emosi orang seperti apa. Kadang kita bisa lebih kenal bahwa marah itu banyak. Marah itu bisa diem, bisa ketawa, bisa nangis, bisa membentak, bisa geram, bisa sambil menyerang, bisa sambil pergi aja menunduk sambil menangis, bisa diam-diam sambil tersenyum. Marah itu banyak sekali. Gimana cara menghadirkannya dalam unsur bunyi? Kan gak ada rumusnya, bro. Nggak ada rumusnya, bro. Minor, mayor, itu cuma tangga nada. Apa rumusnya? Diri kamu, sentuhan kamu sama gitar kamu, pengetahuan kamu sama olah rasa kamu, pemilihan kata-kata kamu. Itu yang akan membuat orang merasa kamu beda dengan orang lain. The beauty of you, ikat. Harus bisa mancing poin ini sebelum bikin sesuatu. Always try to find the beauty of yourself. Dig it. Gali lebih dalam. Kalau nggak ketemu, gali lagi. Kalau belum ketemu setelah gali, jalan. Jalan itu nggak harus
pelesiran kemana enggak. Datang lihat rumah keluarga, lihat rumah teman, lihat rumah apa, lihat proyekan di samping apa. Ada sungai di belakang rumah, diliatin. Nanti akan datang sendiri. Karena prinsipnya makhluk hidup ketika ingin hidup dia bergerak. Bukan, kalau buat saya, gue nggak setuju kalau ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Ditambahin, kenapa dia bergerak? Karena dia harus hidup. Kalau dia diem aja nggak ada makanan. Kalau dia diem aja nggak akan berpindah tempat. Kalau dia diem aja badannya nggak akan berkembang dengan baik. Jadi bergerak aja dulu, habis itu ngobrol. Ini yang hilang. Gimana caranya ngobrol yang baik? Dengarkan teman ngobrol. Dengerin teman ngobrol. Jadi sponge itu enak. Karena dari yang sekedar sabun bisa jadi busa buat banyak. Sebaskom piring kotor. Bayangkan. Bukan soal sabunnya yang canggih. Karena ada sponge. Dia bisa mengembangkan materi-materi itu lebih lebar. Yang tadinya buat cuma satu part doang, jadi buat banyak part. Bagaimana kita cara berkreasi? Kita harus sadar manfaat kita apa. Potensi kita apa. Itu. Saya yakin kalau, wah Mas Is kok udah bisa bijak, kok nggak bisa jadi kaya raya segala macam, itu pilihan hidup. Jago ngemeng nih. Kalau udah jago ngemeng gini harusnya udah jadi bos sih. Banyak juga kan yang berpikiran kayak gitu. Nah di poin ini baru kita bisa balik. Ke poin tadi pernyataan sampean Mas. Tergantung orangnya, pribadinya. Itu di situ. Kenapa nggak mau karena saya bisa melihat kalau saya bukan jenis orang yang cocok dengan hal-hal yang nggak yang nggak saya butuhkan gitu. Saya cuma butuh lihat pantai, lihat sungai, lihat anak-anak makan pisang goreng, saya ngopi, sudah. Apalagi masuk waktu ibadah bisa ibadah bareng, masuk waktu senang-senang bisa senang-senang bareng. Terus anak-anak saya sebetulnya sekarang homeschooling. Karena mereka tadinya di institusi formal. Bukan semuanya formal ya, maksudnya sekolah reguler. Tapi akhirnya saya jadikan homeschooling karena kondisinya juga lagi begini ya. Kadang saya melihat 1 tahun terakhir dari video call paling dia cuma ditegur halo apa kabar gini. Jadi yang ngerjain PR orang tuanya juga. Mending sekalian kita ngerjain bareng PR di homeschooling gitu. Nanti mungkin kalau situasi membaik, insya Allah kalau masih dipertemukan, dikasih kesempatan sama Allah ketemu pandemi ini pergi, ya kita mungkin balikin lagi ke sekolah. Tapi poinnya adalah belajar sama-samanya itu. Anak-anak sekarang belajarnya masak, bikin kue, main drum, main basket. Bagaimana? Gampang loh kalau mau ngajarin teman-teman anak-anak itu. Coba kamu ke taman kumpulin 10 jenis daun yang berbeda bentuknya. Nanti kita cari sama-sama di Google. Yang papa tahu, papa kasih tahu artinya, kegunaannya apa. Yang enggak tahu, kita cari sama-sama. Susah loh nyari 10 tanaman. Coba deh. Dengan nyari 10 tanaman, kita nyadar. Banyak banget jenis tanamannya. Disuruh nyari 10, pulang-pulang bawa 50 jenis. Rumput kecil, bunga, daun jeruk, apa segala macam. Ada semua. Dan disitulah bukti bahwa kita harus bersyukur setiap hari. Karena banyak banget hal yang tidak kita ketahui, tapi kita masih bisa hidup tenang gitu. Kita ini makhluk yang paling banyak bonusnya loh di muka jagat raya ini. Kita banyak nggak tahu apa-apa, tapi kita dikasih hidup senang loh. Bisa makan, bisa tahu main PS itu enaknya apa gitu, bisa tahu naik sepeda itu enaknya apa, kayak gimana gitu. Ya maka benar kalau memang kita harus hal yang dilakukan pertama kali bersyukur dulu gitu loh. Ketika bangun tidur, membuka mata itu dulu. Gue hidup alhamdulillah gitu. Nah, kalau dulu waktu saya jadi mahasiswa pernah nih Bang cerita aja ya. Ada satu pemateri itu yang menyampaikan kalau kamu bangun tidur, kamu buka mata pertama kali, maka duduklah kamu. Duduk, kaki kananmu bilang terima, kaki kirimu bilang kasih. Terima kasih. Atau bisa pakai kalau agama Islam ya alhamdulillah terserah seperti itu. Jadi itu mungkin poinnya di bersyukur itu tadi gitu kan. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan, maka di dalam kesempatan itu ada peluang-peluang gitu kan untuk yang harus kita lakukan. Kita mau ngapain nih? Kita mau ngolah apa jadi apa nih? Saya ingin mengarah ke jalan mana yang akan mengubah hidup saya nih. Mungkin
Mungkin sih seperti itu ya, gitu. Ya, betul sekali, betul sekali. Karena gini, kita hidup itu kita yang tadi Mas bilang ada kesempatan. Nah, sayangnya nggak semua orang nyadar poin itu, Mas. Itu cilokonya hidup tuh. Itu dia nggak tahu tuh. Dia lagi dikasih kesempatan. Setiap dia melek tuh dia lagi dikasih kesempatan buat ngapa-ngapain. Makanya waktu lewat gitu aja nggak ngapa. Ya, mam. Katanya, waduh, mending buat yang lain deh jatah kesempatannya deh gitu. Bener nggak? Bener nggak? Iya. Iya sih. Ya memang nanti iya. Masih ada waktu, rebahan dulu lah. 5 menit lagi lah, 3 menit lagi gitu lah ya. Gitu-gitu mungkin gitu ya Mas Is ya. Rebahan dulu aja, nanti 5 menit lagi deh. Memang Gini, rasa gitu. tapi jangan salah, rehat itu penting. Cuman rehat setelah kerja. Jangan belum kerja, antar dulu deh ya, nggak ngapa-ngapain namanya itu. Itu banyak mahasiswa tuh yang kayak gitu sekarang tuh. Saya pun pernah begitu soalnya. Tahu banget dan nyeselnya baru sekarang. Temen-temen udah kemana-mana, saya masih begitu aja loh. Ya boleh lah sifatnya achievement gitu ya, penghargaan diri juga perlu dihargai karena sudah melakukan kesibukan, melakukan aktivitas yang menghasilkan, yang menjadi manfaat dalam tanda kutip gitu kan. Tapi ini Anda nggak ngapa-ngapain, cuman rebahan gitu kan ya. Kerjain tugas kagak, dikasih nilai jelek, ngamuk-ngamuk. Sambel. Harusnya dicek lagi tuh. Kamu itu sebenarnya siswa apa bukan? Jangan-jangan kamu bukan bagian. Ya, bener. Iya memang. Ini apa itu sisi Ada 2 jenis mahasiswa, Mas. Yang lucu. Ada yang seneng pas diterima, seneng prosesnya, seneng pas keluar. Ada mahasiswa yang seneng pas diterima sama seneng pas keluar. Nggak seneng pas kuliah. Iya benar sekali nih. Ini teman-teman Yang kedua itu orang yang sangat beruntung soalnya. ya teman-teman bakal nanti membuktikan lah ya. Senang banget masuk gitu kan. Wah ketemu ternyata cantik-cantik gitu kan. Dosennya oke gitu kan. Begitu ketemu skripsi. Oh my God. Boro-boro Mas skripsi Mas. Kayak saya DO itu gara-gara ketemu. Terakhir saya ketemu bolehan di teknik. Ngerjain satu soal halaman 1 baris. Jawabannya 3 halaman itu udah malas banget. Ini hidup kok gini amat sih. Gak ada yang lebih mudah apa. Mau pinter aja kok susah gitu ya Bang. Ya, gitu kayak aduh sebel banget sih. Oke. Wah, ini poin-poin begini saya bagi karena ini human banget gitu. Ini kita banget. Jadi kita harus nyadar bahwa memang banyak potensi yang akan kita temui di mana diri kita akan goyah. Kita akan serius amat sih sama hidup. Harus serius sama hidup, Ben. Kalau nggak serius lu dibercandain sama hidup. Itu sih. Dan memang hidup pun juga nggak dunia itu nggak mau tahu kamu itu dalam mengikuti perputaran ini tuh kamu terjatuh bangkit mau bangun itu terserah, dunia tetap akan berputar, life must go on gitu kan ya. Makanya kalau buat teman-teman nih, buat teman sekedar saran aja nih ya, kali-kali kalau mau, kalau memang pingin berubah ya berubah, segera lakukan, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal kecil dan dimulai dari sekarang gitu kan Bang ya. Yes. Ada fakta unik nih sekarang. Ini kita share ya. Teman-teman kalau soal mata kuliah, kalian duduk di kelas, fokus baik-baik, kalian pasti sukses. Tapi untuk menjadi manusia yang sukses di hidupnya itu yang paling susah. Kita melihat beberapa hasil riset orang-orang di luar bahwa netizen kita ini paling pedas, paling galak, paling enggak berkemanusiaan. Iya, sekarang gampang aja, Mas. Bikin konser amal dengan bikin konser biasa, itu jomplang sekali. Ketika ada bencana, susah banget. Ketika ada kebakaran, susah banget. Ketika ada banjir bandang, ada gempa bumi, ada apa. Kayak susah banget, Mas. Di Instagram saya baru main gitar. 2-3 chord aja yang like bisa 20.000, 30.000 gitu. Viewersnya. Bro, besok kita ngumpul yuk di sini live di YouTube gini-gini mau gini. Ya ampun yang nonton 120 orang.
200 orang. Coba. Sementara kalau ada si A, si B, ketahuan begini, komennya hampir, like-nya banyak banget. Apa sih? Please, gue kenapa ngutip ini? Mahasiswa Unikal jangan jadi salah satu dari orang-orang yang ngomongin keburukan orang. Jangan. Aib kita dijagain baik-baik loh sama yang punya hidup. Masa kita jahat banget? Kayak saya bikin lagu, enakan zaman payung. Sekarang udah nggak teduh lagi. Udah gila unsur manusiawi gue, pengen gue kayak bawang goreng tuh, diiris tipis-tipis tuh. Tapi gimana ya? Manusiawi men, bisa marah gitu. Makanya jangan bikin orang marah. Karena orang yang marah itu bisa ngelakuin apapun. Yang di luar akal, yang di luar nalar sehatnya manusia. Yang di luar dari koridor moral tertibnya manusia. Apakah kita mau? Kayak di Korea banyak sekali kan fungsi cerita orang yang mati itu public figure karena gara-gara body shaming, gara-gara ditegur doang dikit. Udahlah. Gue menyampaikan ini karena menjadi sosok yang sering ditegur negatif sama orang lain. Ditegur negatif dengan kritik membangun itu beda. Ingat, kritik itu saya terima. Tapi ketika cara mengkritik menjelek-jelekkan karya, itu bukan berarti mengkritik. Beritahu kekurangan orang, tapi jangan justifikasi kekurangan mereka itu. Kasih tahu yang lebih. Bukan menggurui, tapi mengantarkan mereka sama-sama. Ingat, kita tidak layak dan tidak punya wewenang untuk menghakimi orang gitu. Sama, aku juga anak band, suka kok ngegosipin, sombong banget sih ini, ini gitarisnya, gila deh gini-gini. Ntar pas pulang, kita ngapain ya ngomongin dia ya gitu ya. Aduh mas, udah jangan ngomongin orang mulu gitu. Emang harus begitu sebenarnya. Ngapain sih ngungkit kejelekan orang lain? Lu disuruh ngebut sedikit main gitar aja nggak bisa, udah ngecap musisi lain jelek, udah giling kan. Kayak gitu. Jadi mahasiswa ini harus jadi yang tadi wise banget, wisdomnya tuh harus hadir, bijaksana. Karena kalian adalah maha. Siswa itu orang yang terpelajar, makhluk yang terdidik. Dan mahasiswa itu udah yang paling udah. Dia tuh haus dengan ilmu dan haus mengimplementasikan ilmunya, mengapresiasi hidup, menghargai sebuah kehidupan, menghormati sebuah ending atau kematian gitu. Dan tekun di dalam proses itu mahasiswa. Gue kan mahasiswa selengean, mas gue kan pengen gini. Ya itu pilihan baru, terpulang ke pribadi. Begitu sih. Asik. Luar biasa. Atau di luar. Alhamdulillah. Senang banget terus terang ya buat teman-teman juga. Mungkin teman-teman juga yang di rumah juga, teman-teman yang di rumah mahasiswa baru juga mendengarkan dengan seksama, dan pasti ternyata Mas Is juga bisa ngomong kayak gini juga ya ternyata. Ya, pasti berpikir seperti itu. Dan gini Mas Is, kita ngobrol lagi tentang definisi kreatif lagi, kaitannya dengan karya. Ini saya disclaimer dulu nih, disclaimer dari saya pribadi nih. Terus terang, sebelum kita mencoba komunikasi dengan teman-teman di manajemen Pusakata, kita ngobrol dulu nih, siapa nih yang akan kita panggil. Oh iya, si A, si B, si C gitu kan. Akhirnya muncullah udah Mas Is gitu kan. Karena apa? Karena ya karena Mas Is gitu, seniman religius mana lagi gitu loh. Dan ada religius, saya lagi belajar aja. Oh iya, ada satu lagu yang saya sampai bilang sama teman-teman. Ya ini mungkin ekspresi saya mungkin yang terlalu berlebihan mungkin. Saya katakan lagu Jalan Pulang itu saya yakin yang nyiptakan bukan manusia. Saya bilang gitu sama teman-teman. Iya gitu loh, karena saya nggak tahu, saya hanya begitu, saya dengar itu sekali, saya buka Pusakata, saya buka Jalan Pulang, saya dengarkan sekali, kemudian saya stop, saya katakan ke teman saya yang ada di samping saya, ini yang nyiptakan bukan manusia. Saya cuma ngomong kayak gitu aja spontan gitu loh. Hingga teman saya, kamu kok bilangnya kayak gitu sih, gitu. Lah ini kenapa gitu loh? Kenapa
Kenapa bisa gitu Mas Islo? Kenapa bisa gitu? Jawabannya soal kreativitas. Manusia itu semakin ditempa dia semakin memberontak. Memberontak dalam hal baik atau buruk. Dia pasti akan bereaksi sekali ketika dia ditekan. Lagu Jalan Pulang itu titik terendah hidup saya. Saya lagi berada di titik terendah terhancur hidup saya. Pernah saya. Dan segala bunyi di dunia ini kan sebenarnya di semesta ini kan pengertian musik itu kan penggabungan antara unsur bunyi dan tidak bunyi. Secara harfiah sebenarnya musik itu. Bukan sebuah ekspresi ungkapan jiwa segala macamnya. Produk budaya atau segala macam integrasi dari budaya. Enggak. Musik itu segala hal yang berkenan dengan bunyi dan tidak bunyi. Saya belajar memaknai itu dengan sangat hati-hati. Jalan Pulang itu memang bukan manusia yang menciptakan. Itu yang punya hidup yang menciptakan. Saya cuma lewat-lewat doang, Mas. Melodinya cuma lewat doang, saya cuma tukang rekamnya gitu. Saya bersyukur saya dipanggil. Saya masih bisa dipanggil dan ketika dipanggil malah ujian hidupnya malah lebih besar, Mas. Saya berpesan di lagu itu semoga orang-orang yang mendengarkan lagu ini bisa punya spirit untuk pulang kemanapun itu tempat dia pulang. Yang kedua, beruntung banget orang-orang yang bisa dipanggil tuh. Orang yang bisa mendengar suaranya dipanggil. Beruntung sekali. Karena banyak orang yang dipanggil dia nggak dengar. Atau untungnya orang yang nggak pernah bisa pulang, orang yang nggak bisa mendengar panggilan gitu kayak itu loh modal lagu itu muncul gitu. Laraku raba, rinduku jaga, mengalirlah nestapa. Itu caranya buat melewati semua kepedihan gitu. Luka itu dijaga. Rindu itu laraku raba. Apa? Kepedihan itu kita harus raba. Kita raba, kita berteman dengan kepedihan. Rindu harus dijaga. Kenapa? Kalau rindunya hilang, hilang perasaan yang lainnya. Cinta itu buah dari rindu. Mas, kalau buah dari rindu itu adalah rasa cinta. Cinta itu paling dangkal kalau menurut saya. Cinta itu adalah bentuk ekspresinya. Ketika kita sudah bisa memupuk rindu, menjaga kepedihan, berteman dengan kepedihan, menghargai luka. Di situ saya belajar banget sama Samsara sih. Saya belajar banget sama tulisan dari Hermann Hesse, seorang penulis Jerman yang nulis buku Siddhartha. Harus berteman dengan luka. Manusia itu harus pernah merasakan berbaju dengan luka. Gitu. Bukannya nggak bersyukur dengan segala hal, tapi kita harus berteman dengan kepedihan, karena kepedihan itu datang buat bikin kita jadi lebih peka. Dicubit itu sakit loh. Digerus itu sakit loh. Ditonjok itu sakit, dan sakitnya beda-beda. Ayo, mau nyakitin orang pakai cara yang mana gitu. Tega gitu. Gitu sih. Saya pernah tega. Makanya saya bilang beruntung masih bisa ditepok, masih bisa dicolek, masih bisa dipanggil. Makanya lagu Jalan Pulang itu muncul. Oke. Gitu sih. Kalau ngomongin luka, ya kan apalagi teman-teman sekarang ini kan pastinya Bukan galau ya, apa-apa galau ya. Senja kopi galau itu mah bukan itu. kalau suka gitu kan. Tetapi di lagu berikutnya munculnya bahwa semua rasa itu sama. Yes. Gitu kan. Pejamkan matamu. It means bagaimana jika apakah ini juga berarti bahwa kamu itu ya tetap harus menerima takdir gitu. Apapun takdir yang diberikan Tuhan kepadamu, ya udah itu jalani gitu loh. Yang kamu lakukan adalah kamu cek dulu kemampuanmu apa, bagaimana cara menghadapi apa yang ada di hadapanmu sekarang ini, itu gitu loh. Dengan tidak menolak takdir gitu loh. Dan tidak sampai dalam tahap kemendemo Tuhan gitu. Kalau menurut Mas Is gimana nih? Ngapain kita sama Tuhan? Kita ini cuma pemeran. Sutradaranya doi. Yang tahu alur ceritanya doi. Yang nentuin alur ceritanya doi. Yang bikin alur awalnya doi. Yang mencetak kita, loh, kalau saya main teater kan, Mas. Seorang pemain teater itu harus flat dalam pembawaan. Tapi gudangnya harus penuh dalam pemahaman. Jadi ketika dia bilang, contohnya, tolong jadi bapak-bapak yang lagi nyeramahin calon menantunya yang lagi main ke rumah. Hey,
kamu yakin kamu siap nikahin anak saya? Sampean punya apa? Gitu. Tiba-tiba disuruh jadi apa? Wanita apa? Disuruh jadi waria yang suka menggoda. Hai, aku suka kalau kamu mampir tiap malam di sini. Aku jadi senang. Hidupku jadi tenang. Bisa kan contohnya gitu. Jadi kakek-kakek yang ngasih ujangan. Bapak selalu bilang ke kamu, nanti kalau hari itu sudah tiba, kamu jangan pernah menolak. Gitu kan. Jadi harus, library-nya harus banyak, pemahamannya harus banyak, biar bisa membawakan sesuatu. Gitu. Jadi kalau mau dipikir melawan takdir apa mendemo Tuhan, nggak, udah gila lu demo. Tuhan tuh bukan hal yang bisa didemo, men. Menggugat Tuhan, udah gila. Presiden boleh, raja boleh digugat. Raja boleh kita gorok lehernya kalau jahat. Lah Tuhan lu mau gorok lehernya gimana ceritanya lu? Durhaka lah sama hidup gitu. Ya. Itu sih. Oke. Deep banget loh, Pak, ya kan? Teman-teman semua yang ada di sini ada beberapa teman-teman kita juga yang ada di sini, tim panitia juga nih. Sudah ada yang mau meneteskan air mata juga kan juga. Oke, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan Ya. kalau mau tanya silahkan raise hand. Baru ketika ketika kita persilahkan, silahkan ya, ngomong gitulah ya, disampaikan. Oke, sudah ada 2 nih Mas Is ya. Kita mungkin terbatas ke 1 laki-laki dan 1 dari wanita gitu juga. Silahkan. Silakan itu Mas Fajar Prasetyo. Monggo. Oke. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Mas Is, apakah keresahan hati dari penulis mempengaruhi feel dari suatu karya? Seperti halnya menikmati lara dari suatu aksara. Terima kasih. Apa menikmati lara dari suatu aksara? Maksudnya gimana? Apakah keresahan hati penulis mempengaruhi feel dari suatu karya? Seperti halnya menikmati lara dari suatu aksara. Menikmati lara dari suatu aksara maksudnya kepedihan yang digambarkan gitu. Iya. Kita menikmati rasa lara, rasa sakit, sedih dari melalui aksara, melalui menulis. Oke, literasi ya kali ya. Kalau aksara itu kan beda Mas pengertiannya Mas. Aksara dengan literasi mungkin tulisan maksudnya. Oke. Atau sebuah karya. Oke, terima kasih Mas Fajar Prasetyo. Silakan bisa didengarkan. Mas Is masih oke. Siap. Langsung saya jawab. Langsung aja. Kayaknya kalau saya pribadi pas bikin lagu, saya nggak pernah mau orang menjadi lara dengerin lagu saya. Saya mau orang menangkap kepedihannya, bukan terjebak di kepedihannya. Kalau mungkin Anda pedih, lagu itu bisa menemani Anda, tapi jangan larut. Di poin ini soalnya musik jadi nggak boleh. Musik itu buat apa ya? Cukup kalian dengarkan saja, kalian nikmatin aja gitu. Ngapain harus menikmati lara, anjir gue mewek atau gue nangis didengerin, nggak apa-apa. Udah stop sampai situ. Stop sampai di situ. Gue juga suka begitu kok sama karya orang lain. Tapi apa yang gue lakukan? Gue lakukan habis itu, gue mengcounter inspirasi itu. Gue harus menciptakan sesuatu dari situ. Itu cara yang cakep. Bukan apakah keresahannya? Keresahan pasti. Sebuah karya itu muncul dari kegelisahan kok. Nggak ada karya yang muncul dari bukan resah itu kan gelisah ya. Resah, gelisah, bentuk perasaan di mana kita ingin ngapa-ngapain karena terapa-apakan gitu. Itu bahasa dangkalnya ya.
Makanya kita jadi gelisah. Kita menggambarkan kegelisahan kita itu. Itu pasti berpengaruh. Karya-karya yang muncul dari kegelisahan, keresahan, banyak sekali. Biasanya tuh karakter-karakter karyanya yang muncul dia intriguing banget, provokatif banget, terus apa ya, mengajak banget gitu, persuasif banget gitu efeknya yang kita bisa rasakan gitu. Dan itu hal yang wajar. Cuman kalau gue ditanya gimana sih kita menyikapi kepedihan-kepedihan dalam karya itu? Ya kita kadang butuh itu kok. Memang kita kadang butuh, aduh, lagi pengen nonton film drama dong yang sedih-sedih. Lagi pengen nonton yang action dong yang gebuk-gebukan sampai kayaknya nggak bisa patah tuh tulang tuh. Mau yang sadis-sadis dong, gitu. Kayak ditinggal mantan gitu kan. Udah pergi mantannya kan. Mantan mah jangan dipikir lagi gitu kan. Nah, kayak gitu itu pilihan kita untuk menikmati waktu itu. Tapi untuk terjebak di situ ngapain? Mending bikin karya dari situ. Kayak saya nonton film Capernaum, pedih banget tuh tentang korban anak-anak di apa kekerasan anak, perdagangan anak karena KDRT, peperangan segala macam. Terus nonton film Life is Beautiful, La Vita Bella, itu banyak banget lagu yang muncul sampai sekarang. Banyak lagu-lagu saya yang muncul dari film Life is Beautiful. Dari film kayak Green Mile, Forrest Gump, banyak banget lagu-lagu yang muncul dari karya-karya kayak gitu. Nah, itu cara saya menyikapi atau menikmati lara dari sebuah karya itu gitu. Saya men-trigger unsur sensitif saya untuk sisi sensitif saya untuk bisa mengundang menceritakan kepedihan itu dengan bentuk yang menurut saya indah dan sesuai dengan gaya saya itu sih. Oke, ya. Gitu ya Mas Fajar ya, bahwa sebenarnya tergantung itu tadi, bahwa sudah memang resah itu memang boleh gitu kan, selama memang kita hanya menikmati momennya gitu. Kita jangan sampai terjebak dalam lagu itu gitu. Ya, meskipun bolehlah nangis, tetapi setelah itu lakukanlah lompatan besar. Oke, kita sudah selesai, kita sudah menangis di sini, kita sudah menyelesaikan momen haru-harunya. Ya udah, kita tinggal menjadi being someone dan the new gitu kan. Mungkin sih seperti itu ya Mas Is ya. Next, Iya. ada Mbak Indah Purnamawati ya. Silahkan Mbak Indah, monggo. Assalamualaikum, saya Indah Purnamawati dari Prodi Manajemen. Saya ingin cerita aja. Kan di dalam lagunya Mas Is yang judul Pejamkan Matamu, itu kan ada lirik sedih, senang itu sama saja. Lah, kita kan sebagai mahasiswa atau lagi umumnya kita kan masih remaja, itu kan biasanya masih labil, masih suka ekspresif. Jadi kita senang ya, kita over banget biasanya, kita senang-senang kesana kemari. Terus kalau kita lagi sedih, kita biasanya update status utamanya kan, banyak tuh kan remaja yang kayak gitu. Saya juga kadang gitu. Ya itu gimana sih cara kita membedakan senang sedih biar bisa jadi sama kayak yang ada di lirik lagu itu. Terus satu lagi, saya pengen request dong lagu itu. Lagu yang menjelma cahaya. Please, terima kasih. Gitu Mas. Monggo Mas Is, silahkan bisa dijawab. Remaja labil, suka ekspresif. Saya juga begitu kok, di sosmed juga saya suka marah-marah, suka labil saya. Kadang saya marah, kadang saya bahas keluarga, kadang saya bahas musik. Justru karena kalian remaja, kalian tidak terlambat untuk sadar bahwa ngapain berlebih-lebihan menikmati sebuah rasa. Kalau kita lagi sedih, ngapain kita kejebak dalam kesedihan yang dalam banget. Kalau kita bahagia, ngapain kita sampai lupa diri gitu. Lompat-lompatan, jingkrak-jingkrakan. Banyak kan orang yang seneng banget, party segala macam, pulang-pulang mabuk, kecelakaan gitu kayak. Itu hal yang sangat literally terjadi loh. Tapi sekarang saya bilang kayak gitu. Kenapa kita bangga sekali dengan kebahagiaan dan kita benci sekali dengan kepedihan? Karena memang rumrahnya begitu. Nah, ketika kita berlebihan menyikapi salah satunya,
kita jadi buta. Kita jadi buta menghargai segala sesuatu. Ingat, kepedihan itu buat bikin kita lebih bahagia lagi habis itu. Jadi kenapa kita sangat biasa berlebihan, bersedih, lalu lupa diri ketika bahagia gitu? Ngapain? Poin lagu itu gitu. Kadang kita salah baca tanda, padahal tandanya ada. Kadang ada tanda, kadang nggak dibaca. Coba. Iya benar. Gitu ya Mbak Indah Purnamawati ya. Udah seneng banget nih kayaknya membaca bener apa namanya biografinya Mas Is. Iya, kebetulan sih sama karyanya Mas Is. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Indah ya. Mau request yang tadi yang menjelma cahaya dong. Boleh nggak? Kagak janji. Ya. Oke, Mas Is. Ya. Kita mungkin hampir di penghujung acara, hampir. Kita masih punya berapa menit lagi sih? 45 menit lagi. Enggak ya? Sampai setengah 12 ya kita ya. Kita masih punya 15 menit lagi nih Mas Is nih. Definisi hidup tadi sudah disampaikan Mas Is gitu kan. Definisi cinta tadi juga sudah disampaikan Mas Is bahwa cinta itu justru yang paling dangkal, yang paling besar itu justru di rindu gitu kan. Ya. Apalagi nih yang belum nih. Oh ya, kemudian ini nih Mas Is nih, ada beberapa hal yang harus ditanyakan. Apakah Mas Is itu merasa adakah satu karya yang bikin Mas Is ini nih kayaknya masterpiece saya selama ini, ini nih yang bikin paling greget begitu? Ada nggak Mas Is? Sudahkah ada yang merasa ini karya saya yang gitu? Ada. Yang apa nih kalau mau boleh diberi bocoran nih? Banyak. Makanya pusakata kalau ngasih lagu itu ini dulu dinikmati, udah ini nih. Sekarang gini, kamu bisa lihat kalau saya lagi mau posting lagu tuh lama banget baru saya rilis. Iya benar. Kenapa? Karena saya mau anak saya lahir dengan kondisi terbaik semua. Yang akan membuat anak itu jelek adalah penilaian orang lain. Karena ketika dia terlahir, saya sudah mempersiapkan itu baik-baik. Saya minta doa, saya mengerjakan sebaik mungkin. Hati, pikiran, tenaga, materi, keringat, air mata, semuanya ada setiap lagu. Semua betul-betul literally ada yang gue sebutin barusan. Dan gue gak pernah tidak percaya diri dengan apa yang gue keluarkan. Bukan sombong. Tapi seperti itulah harusnya kita dalam berkarya dan berkreasi. Pede. Siapin dengan matang, keluarkan dengan kondisi paling nyaman untuk disantap. Nah, kalau ditanya, apa ya? Karena semua lagu saya bersambung, Mas. Ya, ini mungkin fakta yang orang nggak nyadar. Dari 2007 saya bikin karya sampai hari ini semuanya bersambung. Dari album pertama Payung Teduh, terus Ruang Tunggu, terus Dunia Batas, Ruang Tunggu. Itu kan namanya kemarin yang album Dunia Batas, ada lagu Dunia Batas di album ini. Album Ruang Tunggunya Akad ada lagu yang berjudul Ruang Tunggu sekarang juga. Jadi coba ikro lagi buat teman-teman, coba baca semua lirik saya, itu kalian bisa bikin frase bersambung panjang sekali. Dan itu memang satu-satu kesatuan cerita yang nggak bisa dipisahin. Kalau ditanya, yang paling memang saya sukai lagu itu Payah. Suka, tapi yang gila banget buat saya itu Di Ujung Malam, Akad, untuk perempuan dulu, Di Ujung Malam, Kita Adalah Sisa-Sisa Keilasan yang tak diikhlaskan, Pejamkan Matamu. Banyak, Mas. Tapi itu yang paling gila sih selama saya ingat. Karena deep banget. Akad itu saya bikin 2013, baru saya berani rilis 2017. Butuh rasa diri ya berarti itu ya. 2017 rasa percaya diri gitu ya. Akad itu saya lihat dia merangkak, belajar jalan, berdiri, sampai dia pede buat berlari dan menari di depan orang. Saya melihat lagu itu lahir panjang sekali. Kalau soal rasa untuk perempuan, Di Ujung Malam itu
betul-betul lahir tiba-tiba gitu. Saya lihat istri mangap, tidur di lantai, anak saya baru lahir tidur di lantai juga, saya nggak bisa beli kasur waktu itu, buat makan aja susah. Saya kebangun banyak cemas, sedikit cemas, banyak rindunya itu. Saya rindu dengan kondisi saya bisa ngapa-ngapain buat membahagiakan mereka. Saya cemas karena besok mereka makan apa ya? Itu arti dari lirik itu gitu. Saya bikin intronya di teras dan langsung ada liriknya. Dan itu lagu yang, aduh, saya sendiri menangis mendengarnya gitu untuk perempuan sih, karena beneran literally yang ngelihat mereka lagi mangap tidur, satu bayi baru lahir, satunya lagi emaknya, terus mereka cantik banget pas mangap tidur itu malam itu. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya, hanya ada sedikit bintang malam ini. Di ujung malam menuju pagi, emang jam 3 lewat saya bikin lagu itu. Saya kebangun. Lagi capek dari ngantor, habis turun di bis, dipijit pundak saya sama istri saya, tiduran, kepalanya sakit, dipijit. Bangun-bangun lihat mereka ngegeletak di lantai gitu. Aduh itu sedih banget, Bang. Bahkan kasur aja gue nggak bisa punya gitu. Waktu itu. Oh ya, itu tuh waktu masih baru beberapa tahun baru memutuskan untuk menikah gitu kan, sedangkan kondisi ekonominya masih belum stabil gitu kan ya. Iya. Muncul di ujung malam, kemudian untuk perempuan sedang dalam pelukan sama kita adalah sisa keikhlasan yang tadi, ikhlasan itu ya berarti ya. Iya. Ya itu mau salah satu langkah transformatif juga tuh ya, langkah berani juga. Ya. Maksudnya berani bilang di Indonesia tidak ada musik seperti itu waktu itu. Habis itu baru banyak yang niru-niru. Iya, benar. Nggak usah disebutin yang niru-niru. Oke, next satu pertanyaan mungkin yang ada itu pernyataan barusan, kita harus pede untuk hal urusan transformasi dan kreatif. Karena di situ lalu nyadar kemampuan lu. Dan kenapa gue meninggalkan band itu juga? Karena sudah terlalu banyak yang berusaha untuk menjadi band itu. Lagunya, musiknya, dan gue bikin musik yang lain. Wah. Saya tidak mau hidup di sepatu yang sudah sangat nyaman banget. Saya tidak mau berlari dengan sepatu yang sudah nyaman banget buat kaki saya. Okay. Saya mau berlari dengan sepatu yang masih bisa bikin kaki saya lecet gitu. Jadi saya hati-hati larinya. Jadi biar tahu rasa yang namanya pengorbanan itu, keringat itu seperti apa gitu ya Mas ya. Karena udah seneng banget Mas, menjebak sekali. Iya benar. Saya pribadi ya guys. Oke, buat yang ada di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sama Mas Is nih. Jadi ada 3 penanya nih Mas Is, 2 di live Zoom, yang 1 yang ada di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang ada di ada? Oh, nggak ada nih. Ternyata yang di sini udah oke. Sekarang ya udah kita kasihkan ke mahasiswa nih. Silakan raise hand. Ayo. Buruan, tadi kayaknya ada tuh tadi. Siapa ya namanya ya? Silahkan untuk raise hand, please. Gak ada? Oh, oke. Itu Curug Kedung Pitu. Silahkan, Mas Muhammad Hanif. Oh, ini nih Bang. Mas Is. Ini Muhammad Hanif ini kalau nggak salah, ya mahasiswa KIP ya, jalur KIP. Pendaftar jalur KIP yang juara sepeda ya, Mas Hanif ya? Bener gak sih? Ya Mas, bener Mas. Juara sepeda Asia Mas ini, kemarin tahun 2019. Dia daftar jalur prestasi. Ini nih anak ini nih. Gitu. Silakan Mas Hanif mau tanya apa? Ya Mas, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Mau bertanya nih sama Mas Is, apa sih puncak dari rasa bersyukur itu apa Mas? Itu aja sih. Makasih. Bersyukur puncaknya jadi orang yang bermanfaat, Mas. Ikuti dengan manfaat. Kita harus bermanfaat setelah itu. Kalau kita bersyukur, kita pasti mau keberkahan itu dirasakan oleh orang lain. Kita harus bikin karya yang bisa menginspirasi orang lain untuk bersyukur juga. Kita harus merayakan kesyukuran itu. Kalau ada rezekinya kita nikmatin bareng-bareng pastinya. Yang paling penting, momen tertinggi dari bersyukur adalah menghargai hidup itu sendiri untuk lebih bermanfaat. Itu sih. Karya kita harus lebih keren lagi dari yang kemarin. Ngapain bikin lagu lagi kayak kemarin doang. Kalau saya musisi ya bikinnya gitu.
Ngapain saya bikin lagu kayak Angin Hujan Hujan lagi? Bikin lagu kayak Berdua Saja lagi, ngapain? Terus nanti orang akan, masih lebih enakan Berdua Saja. Ngapain? Saya tidak ingin membuat Berdua Saja jadi cacat ketika dia mungkin kalah, atau ketika dia mungkin jadi sombong ketika lagu yang lain jelek dibandingkan dia gitu. Betul tidak? Jadi kayak, saya bersyukur saya sudah pernah melewati itu gitu. Mau mengulangi lagi? Nggak bisa. Manusia nggak ada yang pernah bisa mengulangi. Itu dia beneran dikasih kesempatan aja bisa biar bisa ngulangin gitu. Dan itu jarang. Itu sih. Oke. Momen tertinggi dari bersyukur bermanfaat. Sip. Ya. Terima kasih ya Mas Hanif, Muhammad Hanif, semangat terus ya latihannya untuk beda. Ya. Nanti kalau ada sepeda yang nganggur tolong dikirim ke Makassar ya. Oh iya bener bang. Ini ada satu hal yang lucu. Saya tanya tuh kan waktu Tapi sepedanya banyak dia. mahal bang, 80 juta sepeda. Masya Allah. Iya kan? Gila loh. Saya harganya 1 juta lebih dikit. Yang penting bisa di kayu, yang penting fungsinya gitu kan. Oke. Gila. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Is sudah berkenan gitu kan memberikan waktunya gitu kan untuk teman-teman mahasiswa baru. The last gitu kan, adakah pesan dari Mas Is untuk peranan mahasiswa gitu kan? Ini pesan terakhir di diskusi ini ya dari Mas Is ya, bukan pesan terakhir yang ya itu kan, pesan terakhir dari Mas Is di diskusi ini untuk teman-teman mahasiswa yang tugasnya menjadi mahasiswa dan mahasiswa anak-anak tersebut yang tugasnya menjadi seorang manusia. Jadi ada 2 tugas mahasiswa dan tugas sebagai manusia itu apa? Silahkan Mas Is barangkali punya pesan-pesan khusus untuk mereka. Silahkan. Sebagai mahasiswa yang berada di institusi pendidikan, satu, jangan korupsi nanti kalau udah jadi bos. Capek lihat teman-teman gua pun yang seangkatan gua ketika udah ini, pertahankan kemurnian mahasiswa itu kan keren ya, di mana-mana orang kalau dengar mahasiswa tuh, wih mahasiswa men, keren. Orang yang berani untuk melanjutkan pendidikan tuh keren banget. Kerennya pakai kalau Jawa tuh banget, bukan banget gitu. Banget. Ada hanya di banget gitu. Pertahankan itu. Rajinlah belajar. Merasa miskin lah sama gua dulu bandanya. Karena memang salah gue yang salah. Terus kayak jangan sampai kamu menyadarkan diri kamu sendiri. Bukan telat nyadar ya, menyadarkan diri kamu sendiri. Bantulah diri kamu sadar dengan banyak bertanya, banyak lihat gitu. Visi gue apa sih? Gue bener nggak sih gue mau di sini gitu? Meskipun ada yang punya kehendak bahwa entar lu begini-begini, lu berjuang, nggak bisa. Kita bertawakal itu kita nyerahin ke yang di atas itu setelah kita berupaya sebagai manusia. Jadi rajin kuliah deh. Apalagi kalian yang yang nyadar kalian nggak punya life skill. Kalian cuma punya kemampuan untuk bekerja dan belajar seperti manusia-manusia lain, maka tekunlah. Karena hasilnya orang tekun itu jauh lebih beda daripada orang yang nggak tekun. Minimal kamu punya poin itu. Buat kalian yang punya life skill, terus diasah life skill-nya. Tetap kuliah tapi tetap asah terus. Karena yang namanya skill itu nggak bisa dibeli, nggak ada. Ada sekolahnya. Tapi ketika skill itu udah nempel, beda aja. Orang yang ditakdirkan pegang bumbu, tuh naruh bumbu, apa aja tuh dia masak enak. Dengan orang yang sekolah tata boga tuh beda. Kelebihannya orang yang punya tata boga, dia punya teknik, tahu caranya, alat segala macam. Tapi kelebihannya orang yang otodidak, rasanya itu nggak bisa tergantikan. Kebayang nggak kalau kalian bisa gabung? Giling nggak? Nah, jadi gitu. Terus sebagai manusia, gue nggak bisa banyak pesan. Jangan memburuk-burukkan orang lain, itu satu. Yang kedua, bermanfaat, berbagilah. Mahasiswa itu punya banyak ilmu yang bisa dibagi.
Banyak anak-anak di bawah kolong jembatan, di pasar-pasar yang nggak bisa sekolah. Sempetin. Itu pahalanya gede banget. Sama, gede banget pahalanya. Jadi ke pasar lah kalian, ke sawah lah kalian, tegur anak-anak yang nggak bisa sekolah itu. Buku-buku kalian yang nggak kepake daripada dimakan rayap, kasihlah. Kalau kalian nggak mau ngasih, kasih ke mall sampah atau kasih apa biar dihancurin jadi pupuk gitu. Jadi manfaatkan ilmu kamu untuk diri kamu dan orang lain. Karena ilmu yang nggak dibagi adalah ilmu yang mubazir, basi. Demikian dari saya, Ustaz Somad. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke, mantap sekali. Jadi ya teman-teman sudah harus itulah ya, yaitu pesan-pesan gitu kan dari seorang Muhammad. Satu lagi. Oke, silakan. Ini kan pandemi. Oke, benar. Momen di mana tidak pernah diprediksi oleh orang lain akan terjadi. Nggak ada matematikanya, nggak ada rumusnya, nggak ada persamaannya untuk memecahkan masalah seperti ini. Manusia cuma beradaptasi. Bentuk respon kita adaptasi. Di sini kalian bisa belajar banyak banget. Karena hidup tidak terduga, maka jadilah manusia dengan cara solusi, yang memiliki cara dan solusi dalam permasalahan hidup juga yang nggak terduga. Kalian harus lebih keren dari hidup. Kalau kata Float, percayalah hati lebih dari ini, pernah kita lalui. Masalah tuh nggak pernah lebih besar dari hati manusia. Problematika itu nggak pernah lebih besar daripada pikiran manusia. Jadi manfaatin momen ini buat negur diri kita. Oke, siap. Terima kasih sekali, Mas Is. Boleh ya kita minta foto bareng dulu, Mas Is, lewat via Zoom. Jadi kita foto bareng ya, Mas Is ya. Ini banyak sekali biar teman-teman juga bisa untuk itu story teman-teman bahwa wah saya ikut itu loh sama Mas Is gitu. Lah baru setelah ini kalau Mas Is mau nyanyi, berkenan nyanyi ya monggo, kalau mboten ya monggo gitu kan. Saya sudah berjanji 12.30 saya harus cabut. Oke, siap. Oke, Mas Is kita foto dulu. Lagi baik. Satu, dua, tiga. Siap. Oke, Mas Is, terima kasih banyak sebelumnya atas semua. Kalau ada kekurangan ya, salah kata, mohon maaf. Oke, siap, sama-sama Mas Is. Oke, Mas Is, terima kasih. Sehat-sehat, Mas Is. Kita tunggu Mas Is barangkali ke Jawa Tengah. Jangan lupa mampirlah di Pekalongan, ya. Kalau mampir kabar-kabar. Iya, gitu. Pokoknya sehat-sehat, kita tunggu terus karya-karya Mas Is gitu, dan tunggu juga mahasiswa Universitas Pekalongan tahun 2021 ini 10 tahun ke depan akan menjadi gitu kan ya. Terima kasih dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.